Oh tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan Ustaz Tio di pembelajaran matematika yang simpel saja. Pada kesempatan kali ini kita akan pemantapan materi untuk sukses di PAS 1. Ya, materinya kita sudah tahu ada 4 bab. Ya, 4 bab itu meliputi pilihan berpangkat dan bentuk akar, dilanjutkan dengan persamaan kuadrat, dilanjutkan fungsi kuadrat, dan ditutup dengan transformasi. Nah, sekarang kita akan latihan soal untuk sukses PAS itu, teman-teman. Beberapa soal ini akan kalian temui barusan, dan Ustadz memang sediakan biar kalian tidak kaget, karena sekali lagi yang buat soalnya itu ada 2, Ustadz T dan Ustadz D gitu ya. Nah, di sini teman-teman Ustadz siapkan untuk siap di PAS 1 itu. Harapan Ustadz ada yang dapat 100. Amin. Amin. Baik, Yang pasti selanjutnya bukan teman-teman, saya. simpel saja. Pilihan ganda intinya 25. Uraiannya 5. Berarti total 30 soal. Sampai sini clear ya jumlah soal ya. Clear. Oke, terus untuk waktu pengerjaannya 90 menit. Tolong dimaksimalkan. Nah, contoh soal nomor 1 nih teman-teman. Ada Assalamualaikum fungsi. Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung bahas ya. Fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 memotong sumbu y di titik. Perhatikan teman-teman sekalian. Sekali lagi fokus, dan fokus. Memotong sumbu y artinya x-nya sama dengan 0. Silahkan lihat ilustrasi Sastio berikut. Ya. Seperti itu. Yang Ustadz spotlight. Nah, sini. Yang merah ini. Nah, ini sumbu X ya, sumbu Y, ibaratnya ini adalah kurvanya teman-teman, kurva dari fungsi kuadrat tersebut. Memotong sumbu Y itu di sini artinya, nah di merah-merah ini. Nah, ketika di tanda merah-merah ini, itu kan X, Y, X-nya 0, itu ilustrasinya. Sampai sini clear arti dari memotong sumbu Y, teman-teman sekalian? Clear. Oke. Berarti kalau memotong sumbu Y, X-nya sama dengan berapa, teman-teman? Diulang. 0. 0. Kalau X-nya 0, terus ditanya, kita kan berbicara titik koordinat tuh. Nah, titik itu selalu X, Y. Nah, X-nya sudah ketemu 0. Nah, sekarang tinggal kita cari apanya? Cari Y-nya. Nah, sedemikian hingga teman-teman simpel saja. Kalau X-nya sama dengan 0, lalu untuk mencari nilainya bagaimana? Tinggal memasukkan ya. Tinggal memasukkan nilai X sama dengan 0 pada persamaannya. Teman-teman harus ingat, Y itu sama dengan fx. Satu ulangi, Y itu sama dengan fx. Maka ditulis X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6. Ingat, Y sama dengan fx. Sedemikian hingga tinggal disubstitusi. Setiap X diganti 0. Kenapa diganti 0? Berulang sekali lagi. Karena ketika sumbu Y itu dipotong, artinya X-nya sama dengan 0. Tepat sekali. Makanya 0 langsung diganti itu X-nya. 0. 0 apapun nggak berarti. Makanya teman-teman kalau cerdas, nggak usah dihitung, langsung aja kepikiran Y-nya 6. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Okidoki. Oke. Clear, Itu untuk Ustaz. Y-nya 6, X-nya 0. Maka kalau ditanya titiknya ya 0,6. Harus urut loh ya. X dulu baru Y dulu. X-nya 0, Y-nya 6. Maka jawaban yang paling tepat adalah multiple choice yang D. 0,6. Sampai sini clear teman-teman sekalian untuk nomor 1. Clear. Oke, sip. Kita bahas nomor 2 nih, sumbu simetri. Teman-teman, sekali lagi cukup mengingat 2 rumus sebenarnya ya, terkait dengan sumbu simetri, titik maksimum, optimum, titik balik. Nah, ini rumus yang pertama. Sumbu simetri adalah X itu min B per 2A. Ustadz, rumus yang kedua apa lagi Ustadz? Nah, seperti ini. Silahkan diikuti. Jadi teman-teman kalau ditanya sumbu simetri, ya titik X itu. Nah, seperti itu. Rahasia mau masuk. Jadi seperti ini untuk rumus yang kedua di persamaan. Nah, ini negatif D per 4A. Nah, dalam memahami rumus, menguasai rumus, memahami matematika dan jadi ahli matematika, cari ciri khasnya. Misalkan nih, sumbu simetri itu X. Identiknya adalah B per 2A. Berarti kalau 2A itu ingat-ingat yang X. Simpel saja. Kalau Y, dibaginya 4A. Tapi pakai diskriminan gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi, cari ciri khasnya. Kuasai materinya. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear. Sekali lagi kalau ditanya sumbu simetri, apanya Ustaz? X-nya. Gitu ya, X-nya.
Nah, maka di sini yang kita pakai yang X negatif B per 2A. Ustadz ulangi, ketika ditanya sumbu simetri, yang ditanya adalah titik X-nya, nilai X-nya. Nah, sekarang kita fokus teman-teman sekalian. Fungsi fx kuadrat di sini adalah negatif 2x kuadrat plus 12x dikurangi 6. Nah, apa sih A? Kalian harus tahu. Apa sih B? Harus tahu. C harus tahu. Intinya bahasa sederhananya A itu angka yang mengikuti variabel x kuadrat. Di sini kan negatif 2x kuadrat. Berarti A-nya berapa teman-teman? Hanya dua. Negatif 2. Tepat sekali, cerdas. Lanjut. B. B itu apa sih, Ustaz? B itu adalah angka yang mengikuti variabel X. Kebetulan di sini plus 12X. Maka B-nya berapa teman-teman sekalian? 12. 12. Tepat sekali. Terakhir C. C itu adalah angka yang mandiri. Kadang disebut konstanta. Intinya nggak ada hurufnya. Nah, di sini adalah negatif 6 atau minus 6. Tepat sekali. Jangan terkecoh 6 saja. Tapi di kok itu negatif 6. Ada silakan. Itu diketahui kok jadi B-nya jadi 8. Diulangi. Oh iya, Ustaz salah tulis. Ini 12. Tuh. 12. Oke. Ingat ya, kalau sumbu simetri X-nya, maka kita pakai rumus yang X min B per 2A. Nah, negatif 12 di sini ya, sesuai negatif 12 per 2A. A-nya negatif 2. Nah, negatif 12 dibagi negatif 4 loh ya. Negatif dibagi negatif, positif. 12 bagi 4 berapa teman-teman sekalian? 3. 3. Nah, kesimpulannya, jawaban yang paling tepat adalah di sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear. Oke, sip. Nomor 3. Nah, ini teman-teman sekalian. Ustadz sudah telusuri yang soal dibuat Ustadz Zahadi. Ternyata beliau memberikan soal yang menurut Ustadz cukup sulit. Dalam artian cukup sulit itu ini bukan sesuatu yang wajib. Gitu. Yang wajib itu sebenarnya yang Ustadz kasih kemarin. Diskriminan itu kalau lebih dari 0 itu adalah bentuk akarnya nyata dan berbeda. Kalau sama dengan 0 itu kembar. Kalau kurang dari 0 itu imajiner. Ternyata Zahadi memberikan yang lebih dalam materinya. Tetapi tidak apa-apa, Ustadz siapkan kalian siap untuk mengerjakannya, siap untuk menyelesaikannya, dan siap untuk benar mengerjakannya. Sampai sini siap teman-teman sekalian? Siap. Oke, teman-teman sekalian nanti akan hampir sama, mungkin angkanya saja yang berbeda. Fokus di keterangan Sastio. Fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X itu ciri-cirinya diskriminannya kurang dari 0 ya. Hilangkan sejenak kayak kemarin. Apa yang saya jelaskan kemarin hilangkan sejenak ya. Karena di sini kita siap untuk PAS 1. Jadi harus fokus. Jadi di sini intinya angkanya akan berubah tetapi konsepnya sama. Tidak memotong sumbu Y itu artinya diskriminannya kurang dari 0. Maka cara terbaik menyelesaikan soal tersebut adalah memeriksa. Nah, di sini adalah memeriksa ya. Memeriksa atau menghitung setiap nilai diskriminan pada setiap pilihan ganda, teman-teman. Pada pilihan ganda yang memiliki nilai diskriminannya kurang dari 0, maka itulah yang menjadi jawaban yang paling tepat sebagai fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Nah, kita lihat pilihan yang pertama, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu ya, sekali lagi, Ustadz nggak usah jelaskan B-nya berapa dan sebagainya, apa sih A dan B, karena saya jelaskan di depan sudah. Nah, yang pertama teman-teman, diskriminan itu rumusnya sama dan tetap, yaitu adalah B kuadrat min 4AC. Cuma angkanya saja yang berubah, menyesuaikan dengan rumus fungsinya. Sampai sini clear? Clear. Oke, maka di sini teman-teman kalau kita perhatikan, kita kan berpatokan pada ini yang A. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 14. Kalian fokus di sini, mulai X kuadrat ini. Nah, maka ketika disubstitusikan, B-nya berapa? B-nya negatif 5. Tidak ada perbedaan di sini ya, sepakat semua ya. B-nya negatif 5 ya. Sepakat. Oke, terus A-nya 1, C-nya negatif 14. Nah, negatif 5 dikuadratin dapatnya 25 nih. Negatif 4 dikali 1, negatif 4. Terus dikali negatif, jadinya positif. 4 dikali 16, satu lagi, 4 dikali 14, jadinya 64. Nah, totalnya adalah 89. 89 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Oh, lebih dari 0. Lebih dari 0. Karena lebih dari 0, dia memotong sumbu. Bukan ini yang kita cari. Bukan ini yang kita cari. Sampai teman-teman, Ustadz percepat.
Nah, sampai teman-teman sekalian kita temukan yang D. Setelah kita tahu yang D, B-nya kita masukin, A-nya kita masukin, C-nya kita masukin, kita dapat negatif 11. Negatif 11 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0, teman-teman sekalian? Kurang. Kurang dari 0. Maka dari itu kesimpulannya, Y sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 5, itu tidak memotong sumbu X. Maka jawaban yang paling tepat adalah di pilihan ganda yang D. Jadi kita tahu karena diskriminannya kurang dari 0. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Oke. Nanti bisa dipelajari lagi dan bisa tanya lagi ke Sastyo. Nah, Ustaz biasakan kuatkan kalian di logikanya dengan ilustrasi dan kalian bisa kuasai rumus di nomor 4 ini. Perhatikan. Kalau tadi memotong sumbu sumbu Y. Kalau sekarang memotong sumbu X. Nah, Ustadz sengaja kasih ilustrasinya biar kalian kuat dalam visualisasinya. Perhatikan teman-teman, memotong sumbu X artinya sekarang Y-nya yang 0. Kalau tadi kan X-nya yang 0, sekarang Y-nya yang 0. Ilustrasinya seperti ini. Sudah Ustadz berikan ya. Jadi di merah-merah kan ini X-nya pasti kita nggak tahu, tapi Y-nya kita pasti tahu, yaitu adalah 0. Sampai sini clear? Sepakat teman-teman sekalian logikanya? Oke. Sip. Nah, jika sudah seperti itu, simpel saja. Nilai fx sama dengan disama dengankan 0. Ya. Kenapa? Karena y itu sama dengan fx. Ustaz ulangi, y itu sama dengan fx. Nah, karena dia memotong sumbu x, artinya y-nya sama dengan 0 dong. Fx-nya di-nolkan seperti ini. Setelah itu, selesaikan dengan persamaan kuadrat biasa, pakai cara pemfaktoran, teman-teman. Nah, seperti ini. Kelihatan secara screenshot dia dengan jelas, atau perlu Ustaz besarkan ukuran tulisannya? Jelas ya? Aman, sip. Jadi X dikurangi 4, X plus kurangi 3, X-nya ketemu 4 sama 3. Nah, sekarang fokus. X-nya ketemu 4 sama 3. Nah, Y-nya pasti 0. Tetapi yang ditanyakan adalah titik. Titik itu selalu X, Y. Maka dari itu yang tepat adalah 4,0 dan 3,0 untuk jawabannya. Jawaban yang C yang paling tepat. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Oke, sip. Jadi perhatikan seperti itu ya. Jadi ini nanti pelajari lagi, kuasai ini. Kalau yang kemarin-kemarin kalian sudah menguasai ya. Oke, sekarang ini bayangan titik ya Hi 8, -4 setelah direfleksikan terhadap titik asal 0,0 adalah, oke, Ustaz berikan ilustrasinya. Ilustrasi. Di koordinat kartesius ada dua sumbu. Sumbu apa sama sumbu apa teman-teman sekalian? Sumbu X dan Y. Oke, sip. Berarti seperti ini kita sudah sepakat, sudah menguasai semua. Saya bisa naikkan levelnya berarti. Oke. Copy, sorry. Copy. Kita di sini punya. Oke, saya tempatkan di sini. Nah, mana sih yang disebut 0,0 pas tengah-tengahnya? Itu 0,0. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear, Ustaz, clear. Oke, setelah itu teman-teman sekalian di sini Ustadz berikan sebuah titik yang itu adalah Hi 8, -4. Berarti di sini katakanlah 8, di sini -4. Nah, seperti ini. Start merah dan merahi lagi. Nah, ini katakanlah adalah titik dari apa? Dari Hi, yaitu 8, -4, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana teman-teman bisa membayangkan ya, sekali lagi bisa membayangkan hasil dari Hi itu sendiri, teman-teman sekalian. Kan ini dicerminkan terhadap yang titik tengah atau titik origin disebutnya, yaitu titik yang berada di tengah-tengah pertemuan antara titik X sama Y. Ustadz kasih tandanya. Nah ini bentar, saya kecilkan. Jadi teman-teman, yang merah ini Ustadz tandai dulu agak berbeda. Nah seperti ini. Merah ini teman-teman, dicerminkan terhadap hijau. Hijau itu adalah 0,0. Nah, teman-teman sekalian harus ingat dasar logika direfleksikan. Nah,
refleksikan adalah ketika dia dilipat, dia menghasilkan sesuatu yang sama. Maka Ustadz berikan ilustrasinya di sini. Nah, Ustadz jadikan dia bukan merah. Oke, kamu mau warna apa? Biru ya, biru. Di sini juga biru. Nah, sip. Nah, di sini. Nah. Jadi kesimpulannya di biru itulah bayangannya. Ini ilustrasinya. Maka perhatikan teman-teman sekalian, jika di sini ada 8, -4, artinya X-nya kan 8 nih. Yang di merah ini kan 8, betul? Betul, Ustaz. Nah, 8 itu ibaratkan 8 meter dari titik 0,0 ke kanan. Sekarang kalau ke kiri, kita melangkah ke kiri sebanyak 8, maka negatif berapa yang kita dapatkan? Nah, negatif 8, tepat sekali. Maka yang dapat Ustadz sampaikan di sini adalah teman-teman sekalian, di sini hasilnya adalah negatif 8 untuk bayangannya. Bentar, Ustadz lihat. Seperti ini. Di sini adalah negatif 8. Oke. Nah, kita sudah tahu di sini, kira-kira kalau yang biru ini X-nya itu positif atau negatif? Yang sebelah sini, kuadran 2 nih. Y-nya, sorry, Y-nya itu positif atau negatif Y-nya? Ini kan lurus sama Y nih, positif atau negatif? Positif, Y? positif. Positif, tepat sekali. Nah, positifnya itu juga pakai logika sederhana. Teman-teman, lihat dia perhatikan ini, negatif 4. Artinya, dari sumbu X merah ini memiliki jarak 4 meter. Maka di sini juga 4 meter, teman-teman. Dari 0 ke 4, jaraknya berapa? Berapa meter? 0 ke 4? 4. Maka di sini jawabannya adalah 4. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita muncul jawabannya adalah negatif 8,4. Sampai sini clear, teman-teman sekalian? Oke, sip. Stop dulu. Terus Ustaz